KPK gelagapan. Guntur Romli soroti bentrok KPK dengan kelompok masyarakat pelapor dugaan korupsi Jokowi. KPK keok nggak berani usut Jokowi. Guys, banyak banget pihak yang nuntut buat KPK usut dugaan korupsi Jokowi sesuai berita CCRP kemarin. Tapi, sampai sekarang KPK kok kayaknya nggak berani nyentuh Jokowi gitu ya guys. Masa KPK keok kalau lawan Jokowi? Ketidakmampuan KPK lawan Jokowi ini diungkap sama Perkumpulan Aktivis 98 atau Nurani 98. Ria Rangkuti sebagai presidium bilang, KPK sekarang menyedihkan karena nggak berani usut Jokowi. Padahal, kalau usut Sekjen PDIP Hasto bisa gercep banget. Justru KPK fokus ke kasus kecil kayak dana bantuan Bank Indonesia, Blok dan pemerasan oknum polisi, dan yang lain-lain. Mendapatkan nominasi itu dari 55.000 orang yang berpartisipasi, ada nominasinya kan, kemudian dikasih ke para juri. Ada banyak juri, kalau tidak salah lebih dari 5 orang, dan salah satunya juga Drew menjadi juri. Nah, dari situ selama 13 tahun proyek ini ya berjalan itu mereka juri ini memegang 13 kriteria untuk menentukan siapa pemimpin paling korup di tahun itu. Apa itu 13 kriterianya itu? Salah satunya adalah dia tokoh terkorup, terbukti korupsi, kemudian terbukti melakukan genosida, lalu kemudian melemahkan demokrasi. Nah, dari situ dipilihlah akhirnya mengerucut ke Bashar al-Assad itu karena mereka memegang bukti dan lain-lain. Lalu kenapa Jokowi ini juga masuk finalis? Cerita Drew kepada Tempo, kami kepada Tempo, karena juri juga bersepakat dengan apa yang dicantumkan oleh para partisipan bahwa Jokowi ini dianggap melemahkan KPK, lalu juga menukuk hukum untuk meloloskan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi sehingga Jokowi lah masuk menjadi finalis. Artinya segala sesuatu kalau nanti memang ada laporan, ada pengaduan, kami akan melalui mekanisme yang ada. Segala sesuatunya harus ada bukti dong, ya. Ada dokumen pendukung, ada alat bukti, ya, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan menguatkan bahwa telah diduga patut terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Selama hanya mungkin lisan, hanya mungkin ya sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak akan melakukan. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu, Pak Jokowi sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke KPK terkait kolusi dan nepotisme soal putusan di MK, karena kental sekali nuansa kekeluargaannya, karena waktu itu ketua MK adalah Paman Usman atau pamannya Gibran yang kemudian mengubah undang-undang supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu.
Lalu kemudian pada 10 Januari 2022 lalu, ini Pak Jokowi juga sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke KPK terkait kasus korupsi, dan bulan Januari 2025 ini untuk yang ketiga kalinya itu juga kembali dilaporkan, dan ini nampaknya dipicu oleh data atau momentum OCCRP. Tapi pada akhirnya meskipun sudah bolak-balik dilaporkan, meskipun data-datanya sudah sangat lengkap dan sangat jelas sekali, logika awamnya juga sudah bisa kita pahami dengan mudahnya, tapi pada akhirnya nampaknya ini memang tidak akan diproses, karena bagaimanapun gitu ya, KPK hari ini itu kan memang paket pimpinan KPK yang waktu itu dipilih dan direkomendasikan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Saya ingin mengomentari pernyataan Effendi Simbolon yang katanya Jokowi selama ini membantu Mas Hasto. Saya mau kejar nih pernyataan Effendi Simbolon itu. Apa maksud kata membantu itu? Apakah maksudnya membantu dengan tidak mentersangkakan Mas Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku? Kalau itu benar, sama saja Effendi Simbolon ingin mengatakan bahwa Jokowi telah melakukan perintangan penyidikan alias obstruction of justice. Maka KPK harus cepat bergerak memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon atas dugaan perintangan penyidikan. Karena dari kata-kata Effendi Simbolon itu, kita bisa memahami bahwa Jokowi bisa mengintervensi KPK, termasuk juga menghalang-halangi penyidikan. Namun, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto merasa tidak dibantu dalam kasus ini. Kalau benar dibantu, harusnya kasus Harun Masiku itu tidak terjadi sejak awal. Tidak ada OTT, tidak ada penangkapan, dan lain-lain sebagainya. Dan selain itu, selain paket pimpinan KPK yang dipilih oleh Pak Jokowi, nampaknya di Indonesia ini ada satu aturan tidak tertulis gitu ya, yang secara sah dan diakui, diyakini, disepakati oleh semua pihak, bahwa ada aturan terkait keluarga mantan presiden yang tidak boleh diotak-atik atau kebal hukum untuk masalah apapun, apalagi cuma kasus korupsi. Dan itu sudah ada contohnya gitu ya, mulai dari Pak Soeharto, SBY, itu kan banyak sekali kasus-kasus korupsinya, tapi pihak keluarganya ya aman-aman aja gitu. Kurang jelas apa soal Hambalang misalkan gitu kan. Sudah sangat jelas sekali dari ketua, bendahara, kena masuk semua ke KPK, tapi hanya ada putra mahkota yang tidak terkena atau tidak ikut menjadi tersangka, padahal ini diputuskan bersama-sama. Kurang jelas apa, tapi karena memang ada ada aturan kebal hukum untuk presiden dan mantan presiden sekeluarga, maka ya putra mahkota itu menjadi aman-aman saja sampai sekarang, meskipun namanya sudah tidak dibicarakan, sudah tidak muncul-muncul lagi karena digantikan sama putra yang lain gitu ya. Tapi kan kasusnya itu sangat jelas sekali, mudah dipahami oleh semua orang. Karena kalau dari ketua partai, kemudian bendahara kena gitu ya, wakil sekjennya kena, masa iya gitu ya salah satu pengurusnya tidak kena. Juru bicara PDIP, Guntur Romli buka suara soal bentrokan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan kelompok masyarakat pelapor dugaan korupsi Jokowi. Melalui cuitan akun X miliknya, ia menyayangkan tindakan KPK yang tidak memperbolehkan para pelapor untuk memasuki lobi. Ia meminta KPK untuk menghalangi pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Menurutnya laporan masyarakat ini setuju dengan keinginan KPK setelah Jokowi masuk nominasi pemimpin paling korup versi OCCRP, di mana lembaga pemberantasan korupsi ini meminta masyarakat untuk melaporkan soal bukti dan informasi terkait dugaan korupsi Presiden ke-7. Guntur Romli menilai seharusnya aksi saling mendorong antara KPK dengan kelompok masyarakat tidak perlu terjadi.
Ia bahkan menuding KPK gelagapan tanggapi laporan publik hingga singgung keseriusannya untuk menindak laporan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Tapi saat masyarakat datang ke KPK untuk melaporkan kok malah dibikin ribet, ditahan-tahan, bahkan didorong-dorong. KPK seperti gelagapan. Kalau reaksi KPK seperti ini, jangan salahkan asumsi publik kalau KPK tidak serius menyimpulkan laporan dugaan korupsi Jokowi dan dia, tulisnya, akun @gunromli, 11/1. Ia juga mendesak KPK untuk menindak laporan Ubedillah Badrun yang sempat mengaku sudah 5 kali mendatangi KPK soal laporannya. Guntur juga meminta KPK membuktikan berani memeriksa Jokowi dan keluarganya. Dalam video yang beredar tampak kelompok masyarakat yang mengaku melaporkan dugaan korupsi dihadang KPK dan diminta menunggu di halaman gedung. KPK hanya memperbolehkan 3 orang untuk masuk dan membuat laporan. Hal tersebut sontak mendapat protes keras dari publik lantaran sebelumnya tak ada aturan tersebut. Mereka mengaku sebelumnya diperbolehkan menunggu di lobi, namun kini tak lagi diperbolehkan.